Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bapak-bapak sareng ibu-ibu anu tos sumping kaya tempat kangge ngalajeng materi nu nembe ti rekan abi di pertemuan P2K2 sesi pertama modul 2 kesehatan dan gizi. Nah, salajengna abi hoyong nyuhunkeun ka kelompok tinggi kangge ngebacakeun flipchart anu aya tentang layanan kesehatan untuk ibu hamil. Cobi Pak Deni angoskeun layanan kesehatan ibu hamil. Sakulah layanan pemeriksaan kehamilan, hiji pengukuran tinggi dan berat badan, kedua tekanan darah, tensi, katilu lingkaran lengan atas, kaopat tinggi rahim, kelima penentuan letak janin, kegenep imunisasi tetanus, ketujuh pemberian tablet tambahan darah, ke-8 tes laboratorium, ke-8 penjelasan bidang, ke-10 pengobatan bila diperlukan. Laras. Hatur nuhun ka kelompok tinggi anu parantos ngedugikeun parantos ngabacakeun layanan kesehatan kangge ibu hamil sesuai anu di flipchart 1.5. Nah, yeuna abi bade ngadugikeun ka ibu-ibu sareng bapak-bapak nu aya di ieu tempat yen ibu hamil teh akan atau tiasa engkena dapat 10 pelayanan kesehatan anu tadi dibacakeun. Janten setiap ibu hamil tangtosna non teh mendapatkan 10 layanan kesehatan. Janten ibu bapak teh tong hariwang pami misalkan carogena dari istrina hamil. Nah, tangtos ibu-ibu hamil teh mendapatkan 10 layanan kesehatan kangge khusus ibu hamil. Anu pertama tadi nu dibaoskeun pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Nah, yang pertama yang didapatkan ibu hamil adalah pengukuran tinggi badan. Janten tinggi badan ibu diukur. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka risiko panggul sempit, maka faktor risiko panggul sempit atau kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Jadi, pami tinggi badan ibu-ibu kirang ti 145 cm atau kirang ti 1,5 meter. Nah, risiko kangge melahirkan normal teh kemungkinan sulit untuk melahirkan normal. Janten eta fungsina kangge pengukuran tinggi badan. Salajengna penimbangan berat badan setiap sekali periksa. Nah, kangge penimbangan berat badan sejak bulan keempat penambahan berat badan paling sedikit 1 kg per bulan. Janten pamintos 4 bulan ibu hamil di parios layananana di parios berat badanna nah nambihan per bulanna 1 kilo atau napi henteu eta layanan kesehatanana. Teras katiluna pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah normal 120/80 ibu-ibu. Nah, bila tekanan darah besar atau sama dengan 140/90, nah ya resiko oge pami ibu-ibu khusus nu hamilnya Pak. Nah, 140/80 tensina resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, eta tiasa dideteksi tinu pengukuran tekanan darah kangge ibu hamil. Salajengna aya pengukuran lingkar lengan atas. Disingkatna lila pengukuran lingkar lengan atas. Nah, bila mana kirang ti 20,5 cm 20,5 cm, nah ibu hamil teh menderita kurang energi kronis atau ibu hamil ketek kurang energi
kronis, berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Jadi kami misalkan lingkar lengana panggung ti 23,5 eta tong hariwang berat badan berat bayi berat lahirnya tidak akan rendah. Kami misalkan kirang ti 2,3 berat bayi lahir rendah BBLR kami disingkatna. Salajengna aya nuka 5 pengukuran tinggi rahim. Nah, pengukuran tinggi rahim berguna untuk pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Janten di parios pengukuran tinggi rahimna nah sesuai atau napi henteu. Salajengna nu kagenep penentuan letak janin, presentasi janin, dan perhitungan denyut jantung janin. Apabila trimester 3 teh masuk bulan iya nya ibu-ibu masuk bulan genep 7 8 salapan bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Nah, eta penentuan letak janten supados terang pamit semester di rumah janin kepalana entos di panggul. Nah, teras pamit denyut jantung janin kurang di 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit menunjukkan ada gawat janin. Nah, pami aya kajantenan kitu saenggalna kedah dirujuk ke rumah sakit ya ibu atau napi pelayanan kesehatan terdekat. Nah, teras ada penentuan status imunisasi tetanus toksoid TT. Nah, oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran tugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Nah, bisa dilihat ya tetanus TT1 langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Bisa dilihat di buku pintarnya ya ibu. Nah, untuk selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah. Nah, ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari atau 3 bulan. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Nah, diberikan untuk ibu hamil itu pelayanan yang berikutnya ada tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini memiliki beberapa fungsi ibu-ibu. Dan kata ibu-ibu teh gaduh pelayanan tes kedah ayat bakal ayat ngagaduhan pelayanan tes laboratorium. Di antawisna aya tes golongan darah. Nah, nya Pak, kangge tes golongan darah ieu teh untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Kami misalkan teu acan uninya ibu-ibu misalkan golongan darahna naon. Eta jagi-jagi kangge engke teras tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah anemia. Teras tes pemeriksaan urin air kencing. Salajengna aya tes pemeriksaan darah lainnya sapertos HIV dan sifilis. Sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis. Janten kami misalkan orang termasuk daerah endemis oke kangge ibu hamil aya pamariosan malaria oge tangtosna atau daerah endemis teh anu seueur malariana tangtos ibu hamil pasti diparios oge kangge pemeriosan malariana. Nah, salajengna aya konseling atau penjelasan atanapi pengobatan kami meriogikeun. Nah, eta kangge pelayanan kesehatan 10 pelayanan kesehatan. Teras deui tong hilap kangge ibu atanapi bapak kedah naroskeun tanggal perkiraan persalinan atanapi kedah merencanakan persalinan di layanan kesehatan mana terdekat. Kalau misalkan terdekat puskesmas atau puskesmas terlalu jauh ada bidan di bidan misalkan atau di petugas kesehatan terdekat. Nah, itu seperti itu ya ibu-ibu.
Jadi harus menanyakan tanggal persalinan, perkiraan tanggal persalinan untuk mempersiapkan segala hal nantinya untuk ibu hamil. Ya Pak, jangan lupa untuk menanyakannya. Kemudian, nah ibu-ibu ada napi bapak nu dongkap di dieu satiasana kedah ngiring nunamina kelas ibu hamil di puskesmas. Naon tah kelas ibu hamil teh? Nah, kangge kelas ibu hamil teh, ibu atanapi bapak nya ibu sareng caroge ngagaduhan informasi sareng saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nipas, serta perawatan bayi baru lahir. Ikuti kelas ibu hamil paling sedikit 4 kali pertemuan. Sebaiknya 1 kali pertemuan dihadiri bersama suami atau keluarga. Janten ibu-ibu teh kedah didamping oge ku keluarga sakali-sakali mah supados keluarga ge uningan kangge kumaha menghadapi atanapi kangge misalkan mempersiapkan persalinan ibu-ibu. Nah, salajengna informasi mengenai kehamilan anu nembe dibacakeun atanapi nembe dibahas, ibu-ibu tiasa dibaca di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman 4 budi ka-13. Itu itunya ibu-ibu, sarta acana atur nuhun, engke dilaceun ku